mengumpulkan para sahabatnya yang kesehariannya selalu bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Rasulullah berkhutbah, berpidato. Di ujung pidatonya beliau mengatakan, "Man kanat lahu indi madlamatun falyakum malyaqtasi qoblal qisas yaumal qiyamah." Barang siapa yang pernah aku zalimi, maka silahkan berdiri saat ini dan langsung saja dikisos saya. Siapa yang pernah aku zalimi, aku lakukan tidak baik, kemudian ingin membalas dengan aku, silahkan berdiri dan silahkan aku dibalas, dihukum kisos sebelum ada kisos nanti di hari kiamat. Diulang-ulang 3 kali, tak seorang pun sahabat yang ujug jari. Ternyata ada salah satu sahabat yang ujug jari yang namanya kita kenal Ukasah. Ukasah, kami ya Rasul, saya Rasul yang pernah dulu terzalimi oleh Rasul dengan sengaja atau tidak. Ketika perang Badar, saya ada di belakang Rasul. Rasul membawa tongkat, memukul unta, keliru ke pukul saya ya Rasul. Artinya saya yang kena pukulan Rasul, sengaja ataupun tidak, saya tidak tahu. Karena Rasulullah menawarkan, maka saya siap juga mengkisos Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, "Wahai Bilal, ambilkan tongkat yang pernah saya berperang Badar di rumahnya Fatimah." Diambil itu tongkat, dan para sahabat sudah getem-getem bahasa kita melihat kelakuan Ukasah yang ingin dendam atau membalas kepada Rasul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ukasah, saya selalu berdampingan dengan Rasul, bersama dengan Rasul. Yang dikisos, yang dipukul nanti saya saja, jangan Rasulullah." Sahabat Umar bin Khattab juga demikian, Utsman bin Affan juga demikian, Imam Ali karamallahu wajhah juga sama, menawarkan dirinya untuk sebagai pengganti Rasul. Tidak ketinggalan Said Hasan dan Husain, cucu Rasul, berkata, "Wahai Ukasah, saya ini kan cucu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kau memukul saya, mengkisos saya, itu sama artinya kau sedang mengkisos Rasul. Sebaiknya saya saja, kami saya dikisos, jangan Rasulullah." Kata Nabi, "Sudah, wahai cucuku, biarkan saja apa yang dilakukan Ukasah." Itu tongkat diserahkan kepada Ukasah. Silakan Ukasah sekarang dikisos. Kata Ukasah, "Wahai Rasul, dulu ketika Rasul memukul saya tidak pakai baju. Sekarang Rasulullah harus lepas bajunya." Oleh Rasulullah dilepas baju beliau. Setelah dilepas, silakan Ukasah untuk membalas ke saya. Ukasah mendekat Rasul, suasana mencekam, tapi ternyata setelah mendekat Rasul, itu tongkat dilempar, dibuang Ukasah. Ukasah langsung merangkul, mendekap Rasulullah Muhammad SAW. Ukasah sambil menangis, "Ya Rasulullah, siapa tega memukul Rasulnya? Siapa yang tega ya Rasul dalam permukaan, di atas permukaan bumi ini memukul kekasih Allah? Siapa yang tega menyakiti, melukai orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini aku lakukan ya Rasulullah, rojaan ayamassa jismi wa jismika. Ini aku lakukan semuanya supaya badan saya bisa nempel ke badan Rasul, kulit saya supaya bisa menempel kulit Rasul, dan harapan saya supaya nanti di hari kiamat Allah mengharamkan jasad saya masuk neraka karena berkah kulit saya nempel ke Rasulullah Muhammad SAW." Kata Nabi, "Wahai sahabatku yang lain, lihat, kalian pengen melihat penduduk surga? Ini salah satu orangnya adalah Ukasah." Langsung sahabat berurutan menciumi Ukasah. Kening Ukasah diciumi bergantian oleh para sahabat yang lain karena terharu dan rindu ingin menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beberapa hari berikutnya Rasulullah jatuh sakit, kepala pusing dan panasnya makin tinggi. Dalam riwayat 18 hari Rasulullah sakit panas. Kendati demikian Rasulullah masih bisa mengimami sholat di masjid. Namun di ujung sakitnya, malam Senin subuhnya, Rasulullah tidak bisa jadi imam. Imamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah datang ada di shaf berdepan. Abu Bakar melirik, dikira Rasul akan menjadi imam, ternyata tidak juga. Disuruh melanjutkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasul sudah dalam kondisi yang berat sekali sakitnya.
Kemudian pulang di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Allah dalam pada saat itu perintahkan kepada malakul maut Israel, sekarang kau datang ke kekasihku Muhammad, kau datang kepadanya. Memang untuk apa ya Allah? Untuk mencabut nyawa Rasul atau bagaimana? Karena malaikat Israel kalau datang ke orang tidak ada tujuan lain kecuali mencabut nyawa manusia. Kata Allah, kau datang ke kekasihku untuk ziarah plus mencabut nyawanya. Tapi ingat wahai Israel, itu pun kalau Muhammad kekasihku berkenan, kalau tidak mau dicabut nyawanya, kau kembali lagi, ditunda. Hanya Rasulullah kira-kira yang hanya ada pesanan dari Allah, kalau Muhammad kekasihku nggak mau dicabut, jangan dicabut. Kalau kita Muhammad yang lain, siapa saja yang namanya Muhammad, saatnya cabut harus cabut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Israel datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sedang sakit di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan di situ ada Fatimah radhiyallahu anha. Sambil mengetuk pintu, assalamualaikum, boleh nggak saya masuk? Assalamualaikum, boleh nggak saya masuk? Kata Fatimah, Rasulullah mashhudun, Rasul sedang sibuk dengan sakitnya. Disalami 2 kali lagi, boleh nggak saya masuk? Rasul sedang sibuk dengan sakitnya. Salamnya makin kenceng, assalamualaikum, boleh nggak saya masuk? Dilarang masuk, makin kenceng salamnya, diintip diintip Fatimah radhiyallahu anha. Itu orang malah melotot. Aisyah gemetar badannya, ketakutan, menghadap Rasul, ya Rasul, itu tamu, aku larang untuk masuk, justru malah maksa untuk masuk ya Rasul. Aisyah, tahukah kau hadimul ladha wa qat'us syahwat wa mukhbirud kubur, itu adalah sosok makhluk Allah yang menghilangkan kenikmatan dunia. Aisyah, itu makhluk Allah sang pencabut nyawa, itu malakul maut, malaikat pencabut nyawa Aisyah. Aisyah makin dahsyat menangisnya. Dibisikkan oleh Rasul, Aisyah, lakabki, jangan menangis, kamu nanti orang yang pertama kali dari anakku menyusul setelah aku meninggal. Aisyah baru terdiam. Malaikat suruh masuk, silakan duduk wahai malakul maut, kata Rasul. Dan Rasulullah menanya, wahai malakul maut, ajita zairun am qabidun, kamu datang ke rumahku ini wahai malakul maut untuk ziarah atau untuk mencabut nyawa wahai malakul maut? Kata Israel, ya Rasulullah, saya datang untuk mencabut, untuk silaturahim, untuk ziarah plus mencabut nyawa. Kalau memang Rasulullah berkenan, dan ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Rasul tidak berkenan dicabut nyawanya saat ini, kami akan tetap kembali. Saya siap wahai Israel untuk dicabut nyawa saat ini. Tapi saya ingin tahu Jibril kekasihku di mana sekarang? Karena saya selalu bersama dengan malaikat Jibril. Tolong Jibril hadirkan di samping saya. Malaikat Jibril dipanggil oleh Israel, datang di samping Rasul Muhammad SAW. Kata Rasul, ya Jibril, tolong basyirni, berikan kabar gembira kepadaku tentang keadaanku di hadapan